semuanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semua teman-teman di sini yang menonton Business Briefing Online di siang hari ini? Walaupun siang hari, saya yakin teman-teman semuanya bersemangat seperti di pagi hari ya. Gimana, sudah selesai makan siangnya? Sudah selesai masaknya ya? Semua anak-anaknya sudah dikondisikan. Nah, saya yakin Anda yang menonton Business Briefing Online di siang hari ini adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kenapa? Karena biasanya orang-orang kalau weekend lagi ngapain? Nah, orang-orang kalau weekend biasanya apalagi siang-siang gini ya, itu rebahan gitu ya, atau jalan-jalan, atau bisa jadi tidur siang. Nah, tapi Anda adalah orang yang luar biasa karena Anda memilih untuk mengambil keputusan menonton Business Briefing Online di tempat masing-masing. Nah, boleh dong tulis di kolom komentarnya teman-teman menonton Business Briefing ini dari kota mana. Supaya saya tahu nih, dari kota mana saja nih yang menonton. Oke, dan yang sudah siap menyiapkan buku catatannya, karena siang hari ini akan banyak sekali yang saya sharingkan. Jadi siapkan buku catatannya dan tuliskan di kolom komentar, saya siap mencatat. Oke, nah pada siang hari ini di sini mungkin ada yang banyak belum mengenal saya ya. Oke, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Septi Hanum Wulansari. Saya memberikan sharing di Business Briefing ini dari kediaman saya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Siapa di sini yang warga Banjarbaru? Boleh tuliskan di kolom komentarnya. Oke, nah saya adalah Septi Hanum Wulansari. Saya memulai bisnis Nuskin ini dari sejak tahun 2013, yaitu mungkin sekitar 7 tahun yang lalu ya, hampir 8 tahun yang lalu. Di sini saya memulai bisnis Nuskin ini dengan keadaan yang tidak mudah ya, dengan keadaan yang tidak mudah karena saya mulai bisnis Nuskin dengan kondisi wajah yang parah ya, sangat berjerawat gitu ya, dan saya juga memulai bisnis Nuskin dengan keadaan yang saya memiliki keterbatasan perekonomian karena saya memiliki masalah ekonomi. Dulu saya 7 tahun yang lalu saya di keluarga saya, suami saya memiliki masalah perekonomian, yaitu berbisnis dengan temannya, tetapi kedua temannya tidak amanah ya. Jadi waktu itu suami saya berbisnis rental mobil yang membuat mobil-mobil yang diambil itu dilarikan ya, dilarikan, dan akhirnya mau nggak mau suami saya harus tetap membayar cicilan mobilnya di bank. Nah, dari situlah akhirnya gaji suami saya setiap bulan harus direlakan gitu ya untuk membayar cicilan-cicilan di bank. Dan mau tidak mau, saya sebagai istri yang baik, saya harus membantu perekonomian keluarga, di mana saya harus mencari berbagai macam bisnis. Saat itu saya mulai bisnis macam-macam ya. Saya berbisnis online shop, waktu itu saya berbisnis baby shop gitu ya. Di situ saya mulai berbisnis kecil-kecilan baby shop, tetapi ya seperti yang teman-teman tahu bahwa bisnis konvensional itu tidak mudah gitu ya. Bisnis konvensional itu membutuhkan harus banyak pengalaman, membutuhkan modal yang besar, dan di situ saya melihat bahwa saya nggak mungkin bisa membesarkan bisnis baby shop saya karena saya tidak mempunyai modal yang besar. Gimana mau modal besar? Sedangkan untuk makan sehari-hari saja saya harus berpikir seperti itu. Nah, alhamdulillahnya di perjalanan hidup saya, waktu itu saya diperkenalkan oleh teman saya yang saya pun juga nggak kenal. Saya bertemu di sebuah komunitas yang di situ saya diperkenalkan dengan alat yang namanya galvanic spa. Saya sangat tertarik karena saat itu saya ingin sekali untuk memiliki wajah yang lebih baik ya, karena saya menggunakan krim meracikan dahulunya dan muka saya penuh dengan jerawat. Jadi saya harus nih segera untuk menyelesaikan masalah muka saya. Tapi saya juga di saat yang sama juga harus menyelesaikan masalah finansial saya. Jadi mau nggak mau saya harus memilih bisnis atau saya mencari bisnis yang bisa memberikan solusi untuk kedua hal tersebut. Nah, akhirnya alhamdulillahnya
tidak hanya muka yang bertransformasi, kemudian tidak hanya finansial yang bertransformasi, tapi alhamdulillahnya saya memiliki transformasi yang tidak ternilai harganya, yaitu transformasi dari diri saya, yaitu transformasi mindset dan perilaku. Dulu 7 tahun yang lalu saya adalah seorang Septi yang sangat tidak percaya diri, sangat minder, sangat benar-benar berbeda dengan Septi yang sekarang seperti itu. Kalau teman-teman melihat saya yang sekarang, saya nggak mungkin akan percaya bahwa Septi zaman dulu itu adalah seorang yang gagap seperti itu. Nah, alhamdulillahnya karena di sini saya belajar di System 7, di OTG saya belajar untuk bertumbuh menjadi kepribadian yang lebih baik. Dan yang lebih baiknya adalah bukan hanya saya yang bertransformasi, tapi juga banyak sekali dari tim saya, ratusan tim saya yang juga bertransformasi dari segi fisik, dari segi mindset, dan dari segi finansial. Nah, di sini saya bukan berbicara tentang saya saja ya, tapi saya mau memberikan nih beberapa testimoni dari teman-teman saya yang juga bertransformasi seperti saya. Nah, ada 3 orang sahabat saya yang akan memberikan transformasinya, memberikan testimoninya. Yang pertama adalah seorang mantan pegawai dari perusahaan multi finansial yang beliau memutuskan untuk resign dan full time berbisnis No Skin ini. Oke, nggak perlu berlama-lama, saya akan menampilkan Mbak Leni, silahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Septi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Itu perkenalkan, nama saya Leni Indriasari dari Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, background saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak, dan alhamdulillahnya yang nomor 3 dan 4 saya diparingi kembar, saya diberikan anak kembar. Nah, sebelum saya full time di Nu Skin, saya adalah seorang regional sales operation manager untuk wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat di perusahaan multi finance terbesar di Indonesia. 19 tahun saya berkarir, dari mulai staf biasa hingga di posisi saya yang terakhir. Saya sangat senang di perusahaan tersebut dengan segala macam fasilitas, bonus, bahkan jalan-jalan ke luar negerinya gratis. Akan tetapi Bapak Ibu, dengan segala kesibukan saya, yang dimana saya harus visit ke berbagai cabang di luar kota dan harus mutasi setiap 2 sampai dengan 5 tahun sekali, ditambah dengan suami saya yang juga berkarir di perusahaan lain, menyebabkan kami sangat jarang sekali berkumpul di keluarga kami. Bahkan waktu untuk anak-anak sangatlah kurang. Hingga ambil rapot pun Bapak Ibu, saya tidak sempat gitu ya. Dan itu yang kadang-kadang menyebabkan hati saya rasanya sedih banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu, setinggi-tingginya jabatan ya, saya tetaplah seorang ibu dan seorang istri, di mana saya sangat menginginkan banyak waktu bisa berkumpul bersama keluarga. Nah, setelah itu saya mulai berpikir untuk mencari bisnis apa ya kira-kira gitu ya. Dan akhirnya saya mencoba untuk berbisnis franchise makanan dengan modal ratusan juta rupiah. Tapi apa yang terjadi bukan untung yang saya dapatkan, tapi saya harus banyak menyuntik modal hingga akhirnya di tahun kedua saya putuskan untuk tutup usaha saya tersebut. Bersyukur di tahun 2015 saya dipertemukan oleh salah seorang putri dari teman saya yang sekarang menjadi partner bisnis saya dengan alat galvanik spa dan peluang bisnisnya. Singkat cerita, di tahun 2018 akhirnya saya memutuskan resign dari perusahaan saya dan saya full time menjalankan bisnis Nu Skin. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan income sebagai ganti gitu ya dari pekerjaan saya sebelumnya, dan pastinya waktu yang sangat luar biasa untuk keluarga saya. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, di mana di dalam komunitas OTG banyak sekali value-value yang sangat positif dalam hal kehidupan, di mana kita banyak diajarkan untuk berdampak kepada orang lain, bersyukur gitu ya, dan menjadi seorang yang sangat positif bagi masyarakat. Nah,
Demikian sharing saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya Leni, bekerja dari rumah. Oke, terima kasih Mbak Leni, luar biasa testimoninya ya. Sekarang udah bisa ngambil rapot anaknya sendiri ya. Nah, berikutnya saya mau menampilkan teman saya juga nih. Ya, beliau adalah seorang dokter spesialis kecantikan yang sekarang sudah full time di Nuskin ini. Ayo kita langsung dengar ceritanya ya. Yuk silakan Dokter Alona. Oke, terima kasih Mbak Septi untuk kesempatannya. Semangat pagi Bapak Ibu. Saya perkenalkan diri, nama saya Alona Baura, background saya dokter kecantikan dan saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur. Sebelum saya mengenal Nuskin, saya adalah seorang dokter yang bekerja di 5 tempat, yaitu di 1 klinik kecantikan, di 2 klinik rawat jalan, dan di 2 UGD. Dan pada saat saya sebagai seorang dokter sebenarnya tidak ada masalah dengan pekerjaan saya. Saya sangat enjoy dengan pekerjaan saya sampai di suatu waktu di mana saya diharuskan bekerja di UGD 24 jam dan bahkan saya pernah 28 hari tidak libur sama sekali. Jadi sama dengan 1 bulan saya bekerja dan akhirnya saya jatuh sakit. Saya mengalami kelelahan dan ternyata income yang saya dapatkan juga tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Di situ saya mulai merasa insecure, saya mulai mencari-cari peluang bisnis. Tapi saya 6 tahun sekolah kedokteran, saya tidak punya background bisnis sama sekali, saya tidak pintar berjualan, saya tidak suka membuka omongan terlebih dahulu. Di situ saya mulai galau, kemudian saya dipertemukan oleh kakak saya sebuah alat galvanik yang berhasil membuat wajah saya tirus sebelah, kemudian komedo bersih, kantong mata berkurang, dan kulit cerah hanya dalam waktu 5 menit saja. Saya melihat alat tersebut ada sebuah teknologi edge lock yang luar biasa. Dan ternyata, Bapak Ibu, di balik teknologi tersebut ada peluang bisnis raksasa yang ternyata membuat saya berubah. Awalnya saya mohon pencerahan kepada Tuhan, apakah ini jawaban bahwa ini akan menjadi backup income untuk mengubah kehidupan yang saya miliki. Dan ternyata per hari ini, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Saya yang awalnya hanya menggunakan produk tersebut, saya memutuskan untuk mengembangkan bisnis Nuskin dan serius, dan saya dibayarkan secara layak, dan saya mendapatkan income bahkan berlipat-lipat gaji saya sebagai seorang dokter. Dan di situ saya tidak berhenti, tapi saya juga terus mengajak teman-teman, dan yang awalnya saya dimampukan untuk menyembuhkan, tapi ternyata melalui peluang bisnis Nuskin saya diajak untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan bekerja sangat-sangat fleksibel, fleksibilitas itu mahal harganya karena kita bisa bekerja kapanpun dan dimanapun. Selain itu saya juga bersyukur atas komunitas yang diperkenalkan oleh saya yang bernama OTG System 7, di mana melalui komunitas ini, komunitas yang memampukan saya untuk mengeluarkan potensi terbaik dari dalam diri saya. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur atas komunitas ini. Dan sekarang saya telah menjadi Dokter Alona dengan potensi terbaik dari diri saya. Saya, Dokter Alona, bekerja dari rumah. Semoga sharing saya bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Wow, keren banget ya transformasi dari Dokter Alona, seorang dokter kecantikan yang dengan background yang luar biasa bisa untuk berbisnis di Nuskin ini. Oke, yang terakhir yang tidak kalah luar biasanya adalah seorang ibu rumah tangga ya yang juga bisa sukses berbisnis di Nuskin ini. Oke, langsung saja kita dengar testimoninya dari Mbak Nia, silahkan. Hai Mas Septi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Nia Widianti, saya seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang putra dan putri. Saya berasal dari Sidoarjo. Mengawali Nuskin dari sebuah roll-on, saya yakin bahwa roll-on ini adalah roll-on yang terbaik dari perusahaan yang terbaik. Akhirnya saya mencoba men-sharingkan dan alhamdulillah luar biasa, laris manis. Setelah itu saya menemui upline saya untuk minta penjelasan mengenai bisnis Nuskin. Dan tanpa panjang lebar, saya menyampaikan bahwa saya ingin
mempunyai goal untuk meresainkan suami saya yang karena waktu itu kita terpisah jarak karena pekerjaan. Dan saya memimpikan untuk mendapatkan income 30 juta per bulan untuk menggantikan penghasilan suami saya yang waktu itu sebagai seorang general manager di sebuah perusahaan leasing national company. Dan Mbak Wiwin Pramulia selaku mentor saya menyampaikan bahwa beliau sudah melebihi dari 30 juta income-nya waktu itu. Singkat cerita, saya memulai bisnis di bulan Juli 2018 dan pada bulan Desember saya meraih brand representatif. 4 bulan setelahnya, saya mendapatkan income separuh dari gaji suami saya dan terjadilah suami saya resign. 4 bulan setelahnya, saya mendapatkan income lebih dari gaji suami saya. Dan alhamdulillah itu bukanlah karena kehebatan saya, tapi ada Allah dan sistem yang mengajarkan saya serta para mentor yang membantu saya untuk mempercepat kesuksesan saya dan goal saya. Terima kasih OTG, System 7, dan para mentor. Saya Nia, bekerja dari rumah. Sampai ketemu di Success Summit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah terima kasih Mbak Nia, testimonial luar biasa. Seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan transformasi yang luar biasa ya di bisnis Nuskin ini, meskipun tidak ada pengalaman bisnis, tapi bisa sukses di bisnis Nuskin ini. Oke, nah teman-teman bisa melihat ya berbagai macam alasan dari sahabat-sahabat saya tadi dalam memulai bisnis Nuskin. Di sini saya mau sharing nih. Sebelum saya mau sharing peluang bisnis yang sangat keren ini, saya mau men-sharingkan atau saya mau menjabarkan beberapa alasan dari orang-orang kebanyakan dalam memulai sebuah bisnis. Karena kalau misalnya kita mau bisnis pasti harus ada alasannya ya. Jadi itu yang akan memperkuat kita dalam menjalani bisnis. Karena menjalani bisnis itu nggak mudah. Jadi harus ada alasan yang kuat untuk kita tetap bertahan di bisnis yang kita jalani. Oke, slide-nya. Oke, nah ini adalah saya akan menyampaikan terlebih dahulu alasan-alasan mengapa kita harus berbisnis. Mungkin bagi sebagian teman-teman boleh deh tulis di kolom komentar gitu ya. Kira-kira kalau misalnya teman-teman mau berbisnis, kira-kira alasannya apa? Jadi boleh tulis di kolom komentar supaya mungkin salah satu dari alasan-alasan itu juga yang akan saya sampaikan nanti. Oke, next. Alasan yang pertama, nah ini alasan yang saya miliki ya, yaitu butuh duit. Nah di sini nih ya, jadi seperti saya dulu ya 7 tahun yang lalu saya juga membutuhkan uang ya, BU ya atau BD, butuh duit gitu ya. Nah di sini butuh duit cepat seperti saya dulu, saya harus berbisnis karena saya harus mengcover gitu ya pengeluaran rumah tangga gitu. Nah ada juga yang butuh duit karena mungkin suaminya kena PHK misalnya di era pandemi seperti ini gitu ya, banyak orang gitu ya yang akhirnya di PHK gitu ya, atau dirumahkan atau dikurangi gajinya gitu ya, atau bisa jadi sakit gitu ya. Nah ini saya ada cerita sedikit gitu ya, teman saya yang suaminya sakit ya, suaminya tiba-tiba sakit kedaruratnya dan awalnya itu adalah income utama gitu ya dari rumah tangganya, tetapi alhamdulillahnya karena teman saya ini sudah memiliki sekoci gitu ya, sekoci yang bisa mengcover waktu suaminya sakit tidak ada income, akhirnya beliau bisa mengcover kebutuhan rumah tangganya saat suaminya sakit dan sampai alhamdulillah sekarang sudah sembuh, tetap menjalankan bisnis Nuskin ini. Dan ada juga alasan karena bisnis bangkrut. Nah banyak sekali teman-teman ya, mungkin dari pengalaman di luar sana yang bisnisnya tidak mudah, bisnisnya harus tutup gitu, mungkin karena banyak hal karena 9 dari 10 gitu ya,
bisnis itu tutup di 1 tahun pertama. Jadi banyak sekali orang-orang yang butuh duit karena bisnisnya bangkrut atau karena mau bayar hutang gitu ya, bayar amanah-amanah yang harus segera diselesaikan dan tidak bisa kalau hanya mengandalkan misalnya gaji dari sehari-hari gitu ya, membutuhkan tambahan duit. Nah, berikutnya adalah butuh penghasilan tambahan di mana ya kita tahu bahwa kebutuhan semakin meningkat gitu ya, biaya sekolah semakin tinggi, misalnya contoh seperti sekarang ini ya, meskipun belajar di rumah gitu ya, tapi uang sekolah tetap dibayar gitu ya, tapi di rumah harus double-double pengeluarannya, pengeluaran kuota, harus mungkin membelikan handphone baru buat anaknya gitu ya, atau misalnya memberikan banyak sekali mungkin makanan-makanan cemilan-cemilan buat anak-anaknya gitu ya, supaya mereka betah sekolah di rumah, dan banyak sekali yang lainnya. Atau misalnya butuh untuk liburan, misalnya pengen nih keinginan travelingnya udah nggak tertahan lagi, butuh tambahan untuk liburan gitu ya. Atau misalnya mau berenovasi rumah, kan kita kan work from home gitu ya, pengen gitu meskipun kerja di rumah tapi rumahnya nyaman gitu ya, rumahnya tuh bisa untuk bekerja dengan enak gitu di rumah, jadi harus direnovasi seperti itu. Atau misalnya butuh duit untuk tabungan, jadi misalnya melihat bahwa saya harus punya save tabungan yang banyak untuk masa depan, atau misalnya mau investasi mungkin di tempat-tempat yang lainnya gitu ya, yang membutuhkan uang yang cukup besar. Next. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah mencari sumber income. Nah, di sini misalnya ada orang-orang yang mau berhenti bekerja gitu, misalnya seperti mungkin Mbak Leni tadi gitu ya, atau seperti Dokter Alona tadi yang pengen berhenti bekerja dan membutuhkan penghasilan pengganti gitu ya. Karena apa? Karena mungkin sudah tidak mempunyai lagi waktu yang banyak gitu ya, ingin memiliki waktu yang tidak terbatas dengan anak-anaknya, dengan keluarganya seperti itu. Jadi ingin berhenti bekerja. Atau misalnya ingin multiple source income, jadi mendapatkan tambahan penghasilan, mungkin ada punya mimpi-mimpi yang belum terwujudkan seperti itu. Atau bisa juga proteksi income, jaga-jaga gitu ya, kalau suami misalnya ada kenapa-kenapa kayak gitu ya. Jadi benar-benar kita nggak tahu ya, karena hidup orang itu nggak bisa diprediksi. Hidup orang itu kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi sebagai mungkin istri gitu ya, harus mempunyai sekoci tambahan atau sekoci cadangan yang untuk mengcover misalnya terjadi sesuatu gitu ya terhadap pasangannya. Kita nggak tahu ya terjadi, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, keselamatan di keluarga teman-teman ya. Kemudian adalah persiapan pensiun. Nah ini nih, jadi kalau persiapan pensiun itu jadi ingat ceritanya ayah saya zaman dulu ya. Jadi almarhum ayah saya itu waktu mau pensiun itu mulai dia berbisnis. Jadi saya nggak tahu kenapa gitu ya. Ayah saya seorang pegawai bank dan di masa mau pensiun itu baru mulai. Jadi udah usia 50 lebih itu baru mulai berbisnis seperti itu. Jadi benar-benar itu adalah banyak orang yang memulai bisnis itu saat memasuki masa pensiun. Tetapi biasanya ya agak gambling gitu ya, udah masa-masa pensiun, uang pensiun dibuat untuk modal bisnis ya. Kita berharap bisnisnya lancar, tapi nggak semua bisnis lancar. Jadi ya inilah alasan yang kedua mencari sumber income tambahan. Next, berikutnya yang ketiga adalah personal value reason. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang menginginkan fleksibilitas uang dan waktu. Jadi mungkin seperti Dokter Alana tadi ya, yang harus kerja di berbagai rumah sakit, dia sampai sebulan nggak libur gitu ya, itu benar-benar yang pasti Dokter Alana menginginkan fleksibilitas waktu, menginginkan me time gitu ya, karena nggak mungkin hidup tuh untuk kerja doang tuh nggak baik juga gitu, pasti butuh untuk me time diri sendiri gitu. Jadi menginginkan fleksibilitas uang dan waktu. Kemudian berikutnya adalah pembuktian diri, aktualisasi. Nah ini agak agak mungkin nggak banyak orang gitu ya, atau sebagian dari orang itu memulai bisnis tuh nggak hanya dari uangnya,
Jadi ada sebagian orang itu yang mungkin dia udah kaya raya 7 turunan nggak habis-habis gitu ya uangnya gitu ya. Tapi kenapa mereka tetap mau berbisnis? Mungkin bisa jadi mereka ingin aktualisasi bahwa mereka juga berdampak untuk orang banyak, bahwa mereka juga bisa memberi manfaat lebih banyak, atau bahwa mereka misalnya nih keturunan dari anak orang kaya gitu ya, misalnya yang mungkin nggak perlu kerja juga mereka dapat uang gitu, tapi mereka pengen gitu loh membuktikan pada orang tua mereka misalnya bahwa mereka bisa mendapatkan uang dari hasil keringat mereka sendiri. Jadi itu juga ada sebagai alasan untuk mereka memulai untuk berbisnis. Kemudian yang berikutnya adalah belajar, pengembangan diri. Nah, mungkin bisa seperti saya juga, salah satu contohnya juga saya menginginkan berbisnis untuk pengembangan diri saya. Jadi saya menginginkan untuk bisa menjadi safety yang lebih baik. Saya menginginkan untuk bisa menjadi seorang yang jauh lebih percaya diri. Nah, saya mendapatkan semua itu di bisnis ini. Kemudian yang berikutnya adalah sosialisasi atau memperluas pergaulan. Jadi kalau misalnya kita berbisnis, kita pasti bertemu dengan banyak orang ya, mempunyai link yang tidak terbatas, mempunyai pengaruh yang lebih luas gitu ya. Nah, di berbisnis itu juga bisa menjadi solusi atau bisa menjadi alasan untuk memperluas pergaulan. Yang berikutnya adalah membantu orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang mungkin nggak butuh uangnya, tapi mereka mempunyai hati yang lebih besar untuk bisa membantu orang lain, ya, membantu orang-orang yang mungkin lebih tidak seberuntung dia gitu ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, berikutnya adalah meninggalkan warisan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua gitu ya, kita menginginkan meninggalkan warisan yang terbaik untuk anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua malah justru memberikan warisan hutang gitu ya kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi kita tinggalkan warisan yang terbaik yang bisa memberikan dampak yang baik untuk anak cucu kita, seperti itu. Yang berikutnya adalah memberikan pengaruh dan dampak yang luas. Nah, ini mungkin alasan bagi sebagian orang gitu ya yang ingin memiliki pengaruh yang luas, ingin memiliki sebuah komunitas yang bisa mereka pengaruhi, dan itu adalah bisa menjadi alasan-alasan untuk seseorang memulai sebuah bisnis. Next. Nah, kalau misalnya di antara teman-teman semua ada alasan-alasan yang saya sampaikan tadi, ada yang sudah nulis di kolom komentar? Nah, saya nggak bisa baca kolom komentarnya dulu ya, nanti akan saya baca. Nah, kalau misalnya teman-teman memiliki alasan-alasan yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman udah mutlak gitu ya untuk membutuhkan sebuah bisnis. Tapi bisnis yang bagaimana? Di masa yang seperti sekarang ini yang tidak mudah gitu ya, di mana orang-orang mungkin modal yang tidak punya modal yang besar gitu ya, teman-teman membutuhkan sebuah bisnis dengan modal yang kecil dan dengan platform online digital yang bisa menjangkau lebih luas, nggak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Keren banget nih kalau kita punya bisnis yang bisa menjangkau sampai di seluruh dunia. Boleh tulis kolom komentar ya, wah keren banget. Dan juga sebuah bisnis yang kita bisa kerjakan di rumah saja. Kita bisa bekerja di rumah, bekerja dengan anak-anak kita, bekerja dengan keluarga kita tanpa meninggalkan mereka, dan bisa tetap mengawasi anak-anak kita di rumah. Oke, next berikutnya. Nah, sebelum teman-teman melihat apa bisnis yang teman-teman akan jalani, saya akan memberikan 5 kunci bisnis anti gagal yang teman-teman bisa pelajari sebagai checklist gitu ya. Jadi teman-teman ini adalah sebagai panduan atau guideline untuk teman-teman memulai sebuah bisnis. Dan perhatikan ada 5 kunci yang teman-teman bisa lihat harus ada di dalam bisnis yang teman-teman jalani, apapun itu bisnisnya. Nah, yang pertama adalah trennya. Jadi kalau misalnya kita mau berbisnis harus memiliki tren yang jangka panjang. Yang kedua adalah produk dan yang berinovasi. Yang ketiga adalah mitra yang berpengalaman. Yang keempat adalah kompensasi kerja yang sama atau keuangan yang marketing plan yang cukup bagus. Yang kelima adalah ketangguhan support sistemnya. Ada yang membantu, ada yang mengajari. Nah, ini semua 5 kunci bisnis yang akan saya sampaikan satu persatu. Saya akan jelaskan satu persatu di next slide berikutnya.
tren yang besar. Nah, di sini ada tren yang besar ya. Di sini ada tren online sosial media. Nah, kita tahu ya bahwa tren online sosial media ini udah sejak lama sebenarnya ya. Ada di dunia ini gitu ya. Mungkin udah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu sudah mulai kita ada Facebook, ada Instagram gitu ya, ada WhatsApp gitu ya. Tapi mungkin dulu sebelum era pandemi itu orang masih ada second opinion gitu ya, ada pilihan kedua gitu ya, bahwa mereka juga bisa menjalankan tidak dengan online kalau mau besar. Nah, tetapi teman-teman, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali bisnis-bisnis yang berubah gitu ya, menjadi bisnis yang melalui sosial media. Banyak sekali bisnis retail, seperti contoh gitu ya, bisnis retail di luar sana, misalnya contoh kita ambil contoh beberapa perusahaan-perusahaan besar gitu ya, retail gitu ya, yang mereka sebelumnya itu offline di store-store toko, mereka mulai menggiatkan lagi untuk media sosialnya. Mereka mulai berjualan di media sosial, meskipun ada store-nya di offline. Jadi benar-benar online ini sudah bukan lagi sebuah second opinion gitu ya, tapi sudah menjadi banyak sekali yang menjadi yang utama di dalam menjalankan sebuah bisnis. Kemudian cara belanja kita berubah gitu ya. Mungkin zaman dulu kalau misalnya mau belanja baju mungkin harus ke department store gitu ya. Tapi zaman sekarang kita nggak perlu ke department store, kita hanya di rumah rebahan aja pakai handphone, itu rekening kita udah bisa berkurang gitu ya. Tiba-tiba nggak nyangka gitu ya, kok tiba-tiba banyak paket ya gitu ya. Tiba-tiba gitu banyak paket berdatangan gitu ya. Karena kenapa? Kita tidak perlu keluar rumah, tetapi kita bisa berbelanja online, tinggal dikirim gitu ya. Kemudian cara bekerja kita juga berubah. Nah, di sini mungkin bagi sebagian orang bekerja dengan di rumah saja itu kayak nggak kerja gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya dilihat gitu ya, banyak orang gitu misalnya, Mbak kerjaannya apa kok di rumah aja, kayak nggak kerja gitu ya. Banyak kan dipikirnya itu main-main yang nggak jelas gitu ya, di rumah aja tapi kok bisa bangun rumah, di rumah aja kok bisa beli mobil gitu ya. Banyak orang yang bertanya-tanya padahal kerjanya di rumah aja gitu loh. Nah, itu mungkin zaman dulu mungkin nggak banyak orang yang seperti itu, tapi zaman sekarang mau nggak mau orang berubah cara kerjanya. Mereka banyak sekali yang work from home, bekerja di rumah, hanya bermodal gadget atau laptop kita atau handphone kita sudah bisa memiliki sebuah pekerjaan atau memiliki sebuah bisnis gitu ya, yang kita nggak perlu keluar rumah. Jadi nggak akan dinyinyirin sama tetangga gitu ya, itu kerjanya apa sih kok di rumah aja tuh bisa beli mobil gitu ya, kerjanya apa sih kok di rumah aja bisa bangun rumah gitu ya. Nggak akan ada orang yang nyinyirin lagi, karena sekarang trennya adalah bekerja di rumah. Kemudian cara komunikasinya berubah gitu ya. Jadi orang-orang sekarang ini udah zamannya era media sosial, nggak lagi bertanya nomor teleponmu berapa misalnya, atau nggak lagi bertanya kartu namamu ada nggak kayak gitu, tapi yang ditanyakan adalah akun Facebooknya apa, kalau kenalan gitu ya, atau akun Instagramnya apa, atau nomor WhatsAppnya berapa, itu yang ditanyakan orang kalau kenalan. Jadi cara komunikasi kita bisa berubah karena kita sudah memasuki era sosial media yang benar-benar besar sekali. Oke, yang berikutnya adalah penghasilan tambahan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pengeluarannya itu selalu hampir selalu lebih tinggi dibandingkan penghasilan gitu ya. Jadi biasanya kenaikan inflasi gitu ya jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan gaji kita gitu ya. Mungkin zaman dulu kita bisa beli beli mobil atau beli rumah itu mungkin masih terjangkau. Tapi zaman sekarang kok kayaknya naik banget gitu ya. Kok kayaknya mau setinggi-tingginya gaji kita gitu ya, kok kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu ya. Kenapa? Karena kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan dari penghasilan kita seperti itu. Jadi membutuhkan tambahan penghasilan. Berikutnya yang ketiga adalah trennya adalah tren untuk orang menjadi cantik, menjadi sehat. Coba saya mau tanya nih teman-teman di sini, ada nggak yang orang bangun tidur itu happy gitu ya kalau jerawatnya nambah 1,
happy gitu ya. Kalau flagnya nambah 1, happy. Kalau kerutannya nambah 1, siapa di sini yang seperti itu? Bangun tidur, wah bahagia, kerutanku nambah 1 gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Atau kalau bangun tidur tiba-tiba ada jerawat nongol nih di dagu gitu ya, aduh gitu ya, ada jerawat nih, aduh nih kebanyakan pakai masker nih kayaknya nih gitu kan. Nah itu udah stres sendiri, ya udah pusing sendiri, aduh ini mau foto-foto tapi kok ada jerawat nih, nggak banget gitu ya, nggak bisa dikondisikan gitu ya. Nah banyak orang yang mereka tuh takut untuk menjadi tidak cantik gitu ya. Mereka takut untuk sakit gitu ya. Jadi apalagi dengan masa-masa sekarang ini orang ingin sekali untuk memiliki kesehatan yang prima, ingin sekali untuk memiliki imun yang baik gitu ya. Karena apa? Karena kita pengen untuk selalu sehat dan bisa selalu prima gitu ya. Nah, kemudian orang juga paling suka makan. Nah, siapa di sini yang selama work from home gitu ya, badannya makin lebar gitu ya. Ada nggak di sini yang itu nggak sadar gitu ya, tiba-tiba langsung terperanjat melihat timbangan. Wow, saya nambah 9 kilo gitu, nggak nyangka gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena di masa pandemi seperti sekarang ini orang mager gitu ya, banyak yang di rumah aja, nggak banyak bergerak, tapi yang ada tuh bikin-bikin kue, bikin-bikin makanan gitu ya, karena kita nggak terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar sana, kita banyak makan di rumah, mengakibatkan badan semakin melebar. Oke, next. Nah, tadi adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, terus kalau ada masalah seharusnya harus ada solusinya ya. Kalau teman-teman mau berbisnis yang baik, harus menyelesaikan permasalahan orang-orang. Nah, di sini di Nu Skin ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi orang-orang yang bisa diselesaikan di Nu Skin ini. Kalau misalnya ada orang yang pengen tetap cantik, ada orang yang pengen ngilangin kerutan, ada orang yang nggak mau flagnya nambah, ada sebuah produk perawatan yang bisa didapatkan di Nu Skin ini, yaitu dari paket Home Spa yang terdiri dari banyak sekali perawatan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kemudian ada juga gitu ya persoalan yang bisa diberi solusi dari produk-produk kesehatannya Nu Skin. Ya banyak sekali suplemen-suplemen yang bisa kita konsumsi untuk menambah imunitas kita yang bisa memberikan kesehatan yang prima untuk kita. Yang berikutnya, yang tadi badannya lebaran, yang tadi badannya naik tajam berat badannya, ada produk-produk weight management yang bisa kita konsumsi untuk mengembalikan lagi badannya kembali langsing ya. Jangan sampai melebar. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa testimoni dari teman-teman kita yang sudah memberikan transformasinya yang luar biasa dengan Galvanic Spa itu 5 menit jauh lebih mudah. Nah, di sini ada foto-foto yang before after-nya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada yang garis senyumnya naik gitu ya, pipinya lebih tirus, dan juga ada ibu yang memiliki wajah yang jauh lebih baik, kerutannya memudar gitu ya, kemudian garis smiling face-nya memudar. Itu adalah hasil solusi dari yang Galvanic Spa bisa berikan kepada muka-muka orang yang bermasalah. Next. Nah, ini ada dari Ibu Maria Santosa, seorang ibu 54 tahun. Nih, di sini siapa nih yang usianya sama seperti Ibu Maria Santosa, 54 tahun, tetapi wajahnya jauh lebih kencang dan glowing gitu ya. Fotonya tanpa editan, nggak perlu lagi pakai kamera beauty plus gitu ya. Nah, no edit, no filter, beliau bahagia sekali karena bisa mendapatkan wajah yang jauh lebih bagus di usia yang sudah tidak muda lagi. Next. Nah, berikutnya di sini adalah ini favorit saya karena transformasinya luar biasa, Ibu Ayen ya. Saya bertemu Ibu Ayen, sempat bertemu di Jakarta. Saya nggak nyangka gitu ya.
kalau dulunya itu pernah memiliki wajah yang seperti itu. Ya. Jadi saya tahunya, saya kiranya itu Bu Ayen tuh udah cantik, udah luar biasa seperti sekarang ini gitu. Ternyata Ibu Ayen memiliki transformasi yang luar biasa, nggak nyangka banget. Kalau nggak ada foto ini saya nggak kepikiran, saya nggak bisa membayangkan zaman dulunya seperti apa. Tapi Ibu Ayen saya benar-benar bertemu dan saya lihat mukanya benar-benar yang luar biasa, imut-imut, cantik, dan benar-benar kencang, nggak seperti orang yang sudah punya anak banyak ya. Bu Ayen itu punya anaknya lumayan banyak ya, sekitar 4 atau 5 gitu ya kalau nggak salah. Beliau anak-anaknya semuanya homeschooling ya, tetapi beliau tidak tidak excuse gitu ya untuk tetap melakukan perawatan meskipun anaknya banyak dan homeschooling semua di rumah gitu ya. Nah, next. Nah, berikutnya adalah testimoni tentang weight management dari Bapak Fikri Naufal. Ini luar biasa nih. Ayo, suaminya siapa nih yang bapak-bapak prenagen gitu ya, yang hamilnya itu nggak lahir-lahir gitu ya. Nah, perutnya yang membesar gitu ya. Nah, seperti Bapak Fikri ini, beliau bertransformasi luar biasa gitu ya, badannya menjadi lebih bagus, lebih prima, perutnya lebih six pack gitu ya, dan memberikan dampak ya dari kesehatannya yang jauh lebih prima. Oke, next berikutnya. Nah, di sini ada testimoni dari Bu Devi juga ya. Beliau melakukan program body burn 45 ya. Luar biasa. Siapa di sini yang memiliki badan seperti Bu Devi di hari pertama, yang perutnya maju kayak orang hamil? Nah, ini sama seperti saya ya. Saya juga program body burn 45-nya saya sangat luar biasa, saya sangat senang sekali, bahagia sekali seperti Bu Devi yang memiliki transformasi dari berat badan yang mungkin cukup mengganggu gitu ya, menjadi berat badan yang ideal gitu ya. Atur pola makannya, atur konsumsi suplemennya gitu ya selama 45 hari. Saya juga merasa lebih pede gitu ya waktu saya program dan saya turun sekitar 4 kilo gitu ya. Tapi saya merasakan hal yang luar biasa, saya jauh lebih percaya diri gitu ya. Karena saya pakai baju itu kayak muat gitu loh. Jadi kalau zaman dulu sebelum program tuh kayaknya baju sempit semuanya gitu ya. Saya ngerasa kalau foto kan saya hobi foto-foto gitu ya. Kok kayaknya setiap angle tuh nggak bagus gitu ya. Karena kalau bagi saya foto yang bagus itu adalah foto yang kelihatan langsing gitu ya. Tapi waktu itu sebelum program BB45 itu dari mungkin 20 foto, 50 foto yang bagus cuma satu, waktu kelihatan langsing aja. Sisanya nggak ada yang bagus. Dan tidak layak untuk diupload di medsos gitu. Jadi benar-benar program berat badan ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang yang menginginkan kalau foto pengen kelihatan langsing. Seperti saya. Ya, oke, next. Nah, untuk berikutnya yaitu tentang mitra kita berbisnis. Pastikan mitra kita terpercaya ya. Cek OJK-nya, cek apakah perusahaannya masuk di dalam Aplik gitu ya. Dan kita harus melihat apakah perusahaan tersebut mempunyai risetnya, mempunyai powerful untuk memiliki sebuah inovasi-inovasi produk gitu ya. Jadi nggak hanya produk satu saja, tapi harus memiliki jangka panjang program untuk mempunyai produk yang bagus di masa depan. Kemudian memiliki track record yang bagus gitu ya. Sejak 84, Nu Skin sudah ada di lebih dari 50 negara. Jadi sekitar 54 negara. Bayangkan teman-teman, tidak hanya di Indonesia, tapi Nu Skin sudah ada di mancanegara. Kalau misalnya teman-teman mempunyai teman di luar negeri, teman-teman misalnya mempunyai teman di Eropa, di Amerika, di Singapura, atau di mana-mana, teman-teman bisa dengan mudahnya untuk memulai bisnis di luar negeri tanpa banyak syarat yang berarti ya. Nah, kemudian berikutnya adalah perusahaan publik terdaftar di New York Stock Exchange. Jadi ini adalah perusahaan yang sudah kredibel ya, yang bukan kaleng-kaleng gitu ya, yang benar-benar sangat diperhatikan untuk namanya gitu ya, karena mereka sudah menjadi perusahaan publik yang nggak bisa untuk mengklaim sesuatu yang tidak benar. Jadi benar-benar dijaga banget nama baiknya karena Nu Skin adalah perusahaan yang sudah publik.
Kemudian ratingnya sudah 5A1. Mungkin bagi yang orang awam seperti saya, rating 5A1 itu apa Mbak? Gitu. Nah, gampangnya ya, karena saya bukan anak ekonomi, gampangnya itu adalah rating perusahaan yang tidak mempunyai hutang jangka panjang. Jadi keuangannya aman gitu ya, bisa memberikan kita komisi gitu ya, yang tidak pernah telat gitu ya. Saya 7 tahun lebih di Nuskin, komisinya nggak pernah telat ya, itu selalu on time. Nah, berikutnya adalah penjualan lebih dari 30 triliun per tahun. Ini duitnya berapa ya? 30 triliun itu saya nggak bisa membayangin itu duit sebanyak apa gitu ya. Nah, dalam masa beberapa bulan ini gitu ya, tidak mudah, yang di luar sana banyak orang yang justru bisnisnya tutup, tapi Nuskin justru bertumbuh lebih bagus lagi, sekitar 30% kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah memperlihatkan bisnis ini adalah bisnis yang sangat sehat. Kemudian berikutnya adalah lebih dari 300 penghargaan internasional yang salah satunya ada terulas di majalah Forbes. Jadi majalah Forbes ini adalah majalah yang nggak main-main ya, majalah bukan kaleng-kaleng, majalah yang di dalamnya adalah perusahaan-perusahaan yang sangat kredibel. Oke, next. Oke, nah berikutnya tadi kita udah ngomongin produknya, kita udah ngomongin perusahaannya. Nah sekarang udah nih, ujung-ujungnya duit. Nah gimana marketing plan-nya? Gimana sih dapat duitnya di Nuskin tuh banyak nggak sih? Atau jangan-jangan kita cuma kerja bakti nih di Nuskin nih ya? Jadi saya mau sharingkan sedikit yang simple, yang mungkin teman-teman bisa mudah memahaminya, untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang di Nuskin ini. Di sini ada 3 macam ya, ada share, ada build, ada lead. Nah, kalau misalnya teman-teman bergabung di Nuskin, menjadi member Nuskin, teman-teman bisa sharing-sharing gitu ya, sharing-sharing happy gitu ya, kepada teman-temannya, kepada teman di medsosnya, kepada keluarga, tetangga, semuanya gitu ya, men-sharingkan begitu powerfulnya produk-produk Nuskin yang teman-teman pakai. Dari situ teman-teman bisa mendapatkan daily income gitu ya, yang tidak ada target apa-apa. Jadi kalau teman-teman mau happy-happy, saya pengen sharing, tapi bulan depan saya nggak pengen, ya terserah aja. Di sini tidak ada paksaan apa-apa, hanya just happy-happy. Jadi teman-teman bisa mendapatkan income ratusan hingga jutaan. Nah, kalau teman-teman pengen lebih serius nih, pengen lebih mendapatkan income yang lebih banyak, teman-teman harus menjadi seorang brand representatif atau build ya di Nuskin. Nah, di sini kata-kata build artinya membangun. Nah, di sini udah nggak bisa lagi yang namanya suka-suka ya. Di sini udah yang namanya bisnis beneran, yang punya target, yang harus punya omset setiap bulan. Makanya di sini teman-teman harus mempunyai tim yang juga membantu teman-teman dalam mengumpulkan omset teman-teman. Di sini kita bisa mendapatkan profit itu antara 5 sampai 40% dari omset. Luar biasa banget teman-teman. 5 sampai 40% itu adalah komisi yang cukup besar ya, yang sangat besar menurut saya ya. Karena di luar sana jarang sekali ada omset atau profit yang 5 sampai 40%. Ya rata-rata di bawah 5% kalau misalnya kita berbisnis franchise di luar sana. Jadi di sini kita bisa mendapatkannya antara jutaan sampai puluhan juta, tergantung dari teman-teman seberapa banyak teman-teman mengumpulkan omset setiap bulannya. Nah berikutnya, kalau misalnya teman-teman bisa mempunyai banyak brand representatif, bisa memimpin beberapa orang di dalam organisasi teman-teman masuk menjadi seorang leader, di mana seorang leader memiliki tambahan lagi penghasilan gitu ya. Yang di sini kita contohnya misalnya kalau teman-teman mempunyai 1 orang mitra kerja yang menjadi brand representatif, teman-teman dinamakan menjadi brand partner yang rata-rata penghasilannya adalah sekitar 12 juta rupiah. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mempunyai 4 mitra bisnis yang menjadi brand representatif, teman-teman
bisa menjadi seorang eksekutif brand partner dengan rata-rata penghasilan sekitar 25 juta per bulan. Nah, kemudian berikutnya kalau teman-teman mempunyai mitra yang lebih banyak lagi, teman-teman bisa menjadi senior brand director, teman-teman bisa menjadi eksekutif brand director yang mempunyai income yang jauh-jauh lebih besar. Nah, di sini income-income yang saya sebutkan itu bukan income dari khayalan saya gitu ya, tapi ini adalah income yang sudah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers, sebuah perusahaan yang mengaudit gitu ya, yang nggak main-main auditnya. Jadi benar-benar teman-teman ini adalah penghasilan yang sudah dibayarkan oleh Nuskin selama bertahun-tahun. Nah, dari sini, dari share, bid, lead, kira-kira boleh tulis di kolom komentar ya, teman-teman pengennya yang mana nih? Mau yang share gitu ya, yang ratusan sampai jutaan, atau yang build, mau yang jutaan sampai puluhan juta, atau yang lead sampai bisa ratusan juta. Nih, pilih yang mana nih? Kalau saya sih maunya yang eksekutif brand director ya. Alhamdulillah per hari ini saya sudah menjadi eksekutif brand director. Oke, nah sudah ditulis semuanya? Saya mau lihat nih. Oke, next berikutnya. Oke, nah di sini kalau misalnya teman-teman memilih Mbak, aku pengen banget nih menjadi eksekutif brand director seperti Mbak Septi. Gimana caranya? Nah, di sini teman-teman, saya bilang ya, saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa teman-teman sangat beruntung nih, sangat beruntung. Karena kenapa? Karena khusus terakhir di bulan Desember ini, teman-teman bisa menjadi seorang brand representatif dengan jauh lebih tidak banyak gitu ya syaratnya. Jadi teman-teman bisa tanya kepada pengundangnya gimana sih caranya menjadi brand representatif di bulan Desember ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti program Fast Track ya dengan paket-paket bisnis yang teman-teman bisa ambil untuk bisa segera menjadi brand representatif dalam mengambil program khusus Fast Track di bulan Desember ini. Karena bulan Januari udah nggak ada lagi program Fast Track-nya ya. Oke, next. Nah, di sini gimana Mbak? Terus saya harus memilih yang mana? Saya bingung gitu ya. Nah, di sini teman-teman, untuk paket transformasinya ada macam-macam. Jadi ada transformasi wajah, ada transformasi tubuh, dan ada OTG fat loss system. Nah, di sini teman-teman bisa memilih sesuaikan dengan apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Jadi kita bisa main di home spa system, main di transformasi ataupun di fat loss system. Di sini dengan program Fast Track teman-teman cukup dengan 2 paket Fast Track atau 2 paket senilai 17 juta, 2 paket teman-teman bisa menjadi seorang brand representatif di bulan ini. Sangat mudah, sangat cepat karena ini adalah program Fast Track dari Nuskin terakhir di bulan Desember ini. Next. Nah, terus gimana caranya Mbak saya supaya pengen jadi Blue Diamond kayak Mbak Septi misalnya gitu. Nah, teman-teman di sini tinggal ikutin saja caranya untuk supaya kita bisa memiliki bisnis yang besar di Nuskin ini. Jadi teman-teman join dengan paket transformasi apa saja, bisa dengan paket home spa atau bisa dengan paket yang lain-lainnya gitu ya. Dan yang kedua, ajak minimal 1 orang per bulan. Ini minimal ya, jadi boleh maksimal. Kalau saya ngajak 10, boleh nggak Mbak? Boleh banget, sebanyak-banyaknya silahkan untuk mengajak teman-teman yang lainnya mengambil paket transformation Fast Track ini. Kemudian, duplikasikan. Jadi semudah 1, 2, 3. Join dengan paket transformasi, ajak 1 orang minimal join dengan paket transformasi dan duplikasikan atau ajari mereka untuk bisa mengajak orang lain lagi. Semudah itu, cukup 1, 2, dan 3. Ingat ya teman-teman, tulis di kolom komentar 1, 2, dan 3. Oke, next. Nah, terus Mbak Septi, saya tuh nggak ngerti caranya Mbak. Saya tuh nggak punya pengalaman bisnis. Saya itu orangnya gaptek. Saya itu ibu rumah tangga yang
aduh nggak suka jualan, nggak bisa jualan, nggak bisa ngomong. Tenang sekali ya, jangan bingung gitu, jangan gerusa-gerusu. Karena kenapa? Karena di Nuskin ada namanya support sistem pendidikannya yang bisa membantu teman-teman from zero to hero di Nuskin ini ya. Jadi support sistemnya sangat membantu, seperti saya, seorang ibu rumah tangga yang tanpa background bisnis apapun, saya juga bisa untuk berbisnis di Nuskin ini karena OTG System 7 sekolahnya ya, yang banyak sekali materi-materi training yang diberikan. Saya tinggal tinggal ikutin saja arahannya, ikutin saja sekolahnya, training-trainingnya, kita akan bisa untuk memiliki bisnis yang besar di sini. Jadi support sistemnya sangat bagus, banyak trainingnya, baik offline ataupun online. Jadi kalau di zaman sekarang, karena zaman masa pandemi, jadi kita lebih banyak di online gitu ya. Jadi kita belum bisa bertemu secara offline gitu ya. Next. Nah, ini salah satu support sistem pendidikan di Nuskin yang kalau saya boleh bercerita sedikit teman-teman ya, saya sangat bersyukur ya, sangat bersyukur OTG System 7 memberikan banyak sekali training-training seperti yang namanya Business Offline to Online atau Regional Summit ya. Di sini kalau boleh cerita ya, saya adalah orang-orang yang bisa dibilang saya nggak punya banyak ilmu, jadi saya harus belajar. Zaman dulu nih teman-teman, acara Regional Summit itu offline diadakan di kota-kota besar. Saya yang anak daerah, saya yang orang Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya harus terbang ya, saya harus rela terbang dari Banjarbaru ke Jakarta atau Banjarbaru ke Surabaya untuk datang ke event-event seperti Regional Summit ini. Ya, saya harus mengeluarkan waktu, saya harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit gitu ya. Saya harus mengeluarkan tenaga saya gitu ya untuk bisa menghadiri Regional Summit ini. Karena saya yakin bahwa event ini itu bisa merubah saya, bisa merubah mindset saya, dan saya yang orang yang nggak bisa apa-apa, saya bisa terubahkan mindsetnya karena saya belajar di event-event seperti event bisnis offline to online. Dan beruntungnya teman-teman, saya nggak tahu ya, saya sangat banyak bersyukur gitu ya, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali event-event yang akhirnya dibuat online. Jadi mau kita di kota mana aja gitu ya, mau kita di belahan dunia yang mana gitu ya, karena saya ada tim saya yang ada di Belgia gitu ya, ada di luar negeri, ada di Thailand gitu ya. Jadi mereka juga bisa untuk mengikuti event offline to online ini tanpa harus terbang gitu ya, dari Belgia gitu ya ke Jakarta gitu untuk mengikuti event ini. Dan event ini bisa teman-teman dapatkan dengan daftar dan beli tiketnya dengan harga yang sangat murah, yaitu cukup 50.000 saja. Wow, ini benar harga yang benar-benar tidak sebanding gitu ya teman-teman dengan apa yang teman-teman dapatkan gitu ya, nggak sebanding. Saya aja dulu saya harus terbang dari Jakarta atau dari Banjarbaru ke Jakarta, jadi saya rela gitu ya. Kalau teman-teman tidak rela dalam mengeluarkan uang 50.000, aduh saya nggak tahu deh. Katanya mau jadi Blue Diamond gitu ya, tapi mengeluarkan 50.000 nggak mau, itu ada kebangetan gitu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman hubungi yang mengundang ya, tanyakan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan tiket offline to online yang diadakan tanggal 19 Desember 2020. Segera beli tiketnya, karena apa? Karena ini sangat terbatas ya, karena banyak sekali orang yang ingin mendapatkan transformasi perubahan di event Regional Summit ini. Oke, next. Nah, berapa sih harga yang Anda bersedia bayar gitu ya? Kalau saya dulu, saya bersedia membayar harganya dengan rela belajar, terbang sana kemari gitu ya, rela untuk meluangkan waktu saya untuk belajar, untuk bertransformasi, untuk merendahkan diri untuk belajar, nurut gitu ya, dan bersedia untuk memilih paket-paket bisnis yang untuk saya pakai gitu ya. Nah, berapa sih harga yang Anda bayar untuk kesuksesan Anda? Kalau Anda tidak bisa melihat harga yang bersedia Anda bayar, jangan mimpikan kesuksesan Anda.
Oke, itu saja dari saya untuk bisnis briefing di siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk teman-teman. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di Success Summit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.